Pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Sport 8 Garuda TV. Dan lanjut ya Sandi, mungkin udah penasaran ya jawabannya Bung Erwin. Monggo silakan dijawab seperti apa nih Bung. Soal nggak beruntung, Sandi sama Sila. Nggak beruntung itu kalau misalnya kalah adu penalti, ya kan? Dalam sebuah pertandingan, bola kena tiang 17 kali, kena mistar 20 kali, nggak ada gol. Nah itu nggak beruntung. Tapi kan ini shot on targetnya hanya satu waktu lawan Irak. Dari 9. Iya, yang on target hanya satu. Itu pun pemain belakang yang bikin shot on target. Jadi kalau nggak beruntung, saya pikir enggak. Ya, waktu menghadapi Arab Saudi, Indonesia beruntung loh dapat 2 penalti. Justru beruntung kalau menurut saya, karena mendapatkan penalti gitu dengan kepemimpinan wasit yang oke gitu ya. Tapi ya memang kembali lagi bahwa harus evaluasi apakah strateginya sudah tepat. Menurut saya waktu lawan Arab Saudi, pemilihan formasi patut patut bertanyakan gitu kan. Kenapa kok ada pemain seperti, maaf harus menyebut nama Yakob Sayuri gitu. Sekali lagi pemain itu hanya prajurit. Yang tanggung jawab adalah komandannya. Yang jadi pertanyaan kan, kenapa Yakob Sayuri yang biasanya menjadi penyerang sayap kanan dijadikan di klub ketika era pelatih sebelumnya nggak pernah dimainin bek kanan, kok dijadiin bek kanan? Padahal bek kanannya ada Sandy Walsh, ya kan? Yang bisa main di situ, ada Kevin Dix bisa main di situ gitu. Yang memang pas posisi naturalnya di bek kanan. Apakah strateginya yang salah? Apakah pemilihan formasi? Mungkin. Kan kita nggak mendengar kata-kata, belum ada statement dari Coach Patrick, kenapa kok waktu lawan Irak memainkan formasi itu, memilih pemain-pemain itu. Dan nggak di ada. babak kedua juga nggak ada langsung improvement untuk merubah Untuk total, mengganti untuk mengganti pemain-pemain yang kelihatan nggak usah pakar deh. Orang biasa aja bisa ngelihat, orang yang mungkin tahu itu bisa, posisinya siapa, tapi diisi siapa. Kok itu kayaknya nggak perform, nggak cepet untuk perubahan. Ketika lawan Arab, ini kan yang sangat disayangkan, harusnya gitu mengulang kesuksesan imbang atau menang di GBK, tapi dengan pola yang tidak ngepres dan juga main dengan pressing tinggi dan juga komposisi dari 3 back yang tidak dipertahankan, mungkin itu juga gaya dari Patrick Kluivert ya. Tapi Bung Erwin melihatnya memang tadi memang spirit atau juga semangat atau memang bahkan dari segi Patrick Kluivert dan tim kepelatihan yang menginstruksikan agak lowong gitu, karena bisa loh ternyata di Irak kita juga main high press juga lebih pemain juga fighting spirit lebih ada gitu. Kalau soal fighting spirit saya pikir saya melihatnya sih sama sih ya. Ketika menghadapi Arab, ketika menghadapi Irak gitu ya. Yang membedakan adalah cara mainnya memang. Cara main ketika menghadapi Arab Saudi itu ya kelihatan nggak lepas gitu ya. Nggak bisa main dengan gaya yang kita lihat beberapa ronde sebelumnya gitu ya. Kayak beban kalau gitu kalau soal fighting spirit saya pikir semuanya sama lah. Pemain-pemain diaspora, pemain non diaspora itu sama semuanya, nggak ada yang kendor kok. Semuanya on fire sebenarnya, tapi ya sudah membuktikan. Nah, kodanya ini ya. ya seperti kata saya tadi bahwa yang dimainkan formasi strategi instruksi itu juga ya. Instruksi itu ya pemain hanya menjadi prajurit gitu. Mengikuti, yang tanggung jawab pasti. pertama ya komandannya ya head coach gitu. Oh, head coach, oke. Berarti ini sudah pupus ya? Pupus sudah. Harapannya untuk tahun 2026. Sudah, jangan nyanyi kamu. Lanjut. Oke. Tapi setelah kegagalan mencapai target minimal, ini seharusnya PSSI menyikapi dong kontrak dan posisi pelatih timnas gitu ya. Seperti apa harusnya? Harus dipertahankan kah? Out menggema kan? Patrick bukan teman SpongeBob tapi out gitu. Atau akan dievaluasi menyeluruh atau diganti? Bagaimana nih, Bung? Bung Erwin, tim Patrick Kluivert apa tim Esti? Enggak, maksudnya lebih Saya tim mempercaya progres lagi atau udahlah gitu. balikin lagi atau mungkin cari pelatih Eropa yang Saya tim Alfred Riedel. almarhum. Lama banget ya. Ketahuan umurnya dong. Jadi gini, evaluasi itu mutlak harus dilakukan ya. Setiap pertandingan pasti ada evaluasinya untuk menghadapi pertandingan sesudahnya gitu kan. Dalam sebuah turnamen itu juga harus ada evaluasinya gitu ya. Ini kan berkaitan dengan target, berkaitan dengan apa yang harus dicapai. Ya tetap harus ada evaluasinya. Nah sekarang apakah pecat atau enggak? Kan kembali lagi bahwa kalau misalnya dengan saya sendiri misalnya nggak puas dengan melihat timnas seperti itu, apakah dengan mudah gitu pecat? Emang nggak bayar kompensasi? Iya kan? Dan terjadi orang lagi, yang kemarin terjadi lagi. kemarin yang coach yang sebelumnya aja kompensasinya juga lumayan. Iya, masih dicicil. Besar dan masih dicicil, infonya kan seperti itu gitu. Artinya kalau kompensasinya hanya 10 juta, 20 juta oke lah gitu. Tapi ini kan miliaran. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah adaptasi dengan pemain-pemainnya ini
bisa berjalan dengan baik dengan pelatih baru? Ya. Belum tentu. Itu kan resiko yang harus diambil, yang harus dihitung dan harus dipikirkan. Kalau misalnya ini pelatih di stop. Tapi kalau misalnya pelatih ini dilanjutkan, ya harus ada evaluasi. Gimana supaya performa timnas lebih baik dibandingkan dengan kemarin-kemarin gitu. Strateginya apa? Masih lagi? Iya. mempercayakan kontrak Sheila. Iya, gitu. jadi kalau- rugi so nanti ya. Iya. Kalau Sandi rugi sama kalau Sandi sama Sheila tadi berusaha untuk memancing pecat atau enggak, tidak saya jawab. Oh, Karena ada gitu. konsekuensi Karena itu. emang gitu. benar, enggak, maksudnya juga ada terakhir juga ada statement bahwa akan ada evaluasi ya. Iya. Dari Sheila ya melihat Iya. bagaimana, terus juga dilaporkan gimana keadaan di lapangan dan di luar lapangan Iya. untuk timnas kita. Konsekuensi kan gitu. Kalau dipecat ada konsekuensi ini, kalau nggak dipecat ya harus Benerin begini dong. gitu. Benerin Ah, gitu. iya. Apalagi gas Silakan pilih kan. 2027 begitu ya. Ya, Oke. aman jawabannya. Lanjut Sheila. Oke, berarti untuk 2027 nih ya di Piala Asia, mampu dan yakin berarti nih. 2000 Timnas 2027. Iya, 2026 ada Piala AFF. AFF Ya, dulu. AFF dulu, setelah itu di Piala Asia 2027. Gitu. Harus Boleh, bisa ya. mungkin Sheila terakhir ya, Iya. sebelum kita sudahkan perbincangan ini, melihat dengan tadi harapan, akankah terulang dengan sejauh ini pencapaian timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia yang nantinya kalau tadi kan Bu Hera udah bilang Joy Pelpesi, terus juga Kevin Fernando udah lumayan gitu. Kalau Pemain-pemain ya. mungkin nanti di 2030 umur saya sama kayak JJ 30 tahun, itu sama nggak pencapaiannya dengan sekarang gitu? Jauh, melangkah jauh dan tinggal berapa 180 menit lagi untuk lolos gitu Bu Erwin. Tergantung bagaimana menyiapkan timnya dan tergantung bagaimana pemain-pemain ini bisa kita dapatkan lagi gitu. Karena kan gini, pemain naturalisasi itu kan lama-lama habis juga kan. Ya. Iya. Sekarang aja udah susah gitu kan untuk nyari yang tim senior loh ya. Dan grade-nya juga yang Iya. bagus ya. Bu Erwin. Yang grade-nya bagus kan nggak gampang. Yang Kalaupun udah ada pengalaman juga belum tentu juga. mau. Iya. Iya kan? Contoh ada tapi belum tentu mau gini. Eliano mau, kenapa kok kakaknya nggak mau? Iya kan? Itu kan sama. Ada orangnya tapi nggak mau. Kembali ke pertanyaan Sandi. Bagaimana nanti 2027? Ya tergantung bagaimana mendapatkan pemain. Dapat pemain itu kan nggak cuma naturalisasi. Bagaimana Indonesia bisa memproduksi pemain. Bagaimana produksi pemain yang Dari grassroots-nya Iya, ya, dari Bu. grassroots-nya ini gitu. Bagaimana bisa memunculkan pemain? Nah, itu kuncinya. Kalau misalnya pemain sumber naturalisasinya habis, grassroots-nya nggak tumbuh, ya kita nggak punya pemain yang bisa untuk bersaing seperti sekarang. Baik pemirsa, berakhir sudah Sport 8 kali ini. Terima kasih sekali lagi Bung Erwin. Terima kasih juga Sheila, Sudah Sandi. diskusi begitu ngobrol ya. Duo Terima S kasih, nih ya, Sandi. Sheila dan Iya. Sandi. Dingin ya, Duo S. Bu Erwin ya. Iya, iya. Awas pilek berarti. Iya. Saya Sheila pamit undur diri dan juga Saya Sadi Firdaus, terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa lagi di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa.